saya alhamdulillah izin berkesempatan dengan Bapak Kepala Sekolah saya dan Bapak Nasrul Jauhari SPD, yaitu Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Kiara 1. Sebelumnya Bapak mangga perkenalan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrul Jauhari SPD, Kepala Sekolah SD Kiara 1, Kecamatan Ciilan, Mayapulang, Karawang. Iya. Makasih Bapak sebelumnya dan terima kasih atas waktunya Bapak sudah memberi kesempatan pada saya untuk kegiatan kali ini, dan terima kasih juga dukungannya kepada saya selama saya mengikuti kegiatan CGP ini. Bapak sudah banyak sekali membantu, dan sekarang kebetulan saya juga ada tugas lain Bapak, yaitu mewawancarai tiga kepala sekolah, dan salah satunya itu Bapak. Kebetulan wawancara kali ini ialah berkaitan tentang masalah bagaimana pengambilan keputusan seorang pemimpin tentang sebuah dilema etika atau tentang bujukan moral seperti itu Pak. Mungkin langsung saja ya Pak ya ke pertanyaan yang pertama Bapak. Untuk pertanyaan pertama sendiri Pak, kira-kira Pak di sekolah Bapak yang sekarang ini di SD Kiara 1, Bapak pernah nggak sih Pak mengidentifikasi, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau sebuah bujukan moral Pak di SD Kiara 1 seperti itu? Ya, sebenarnya untuk mengidentifikasi kasus tersebut, ya, yang pertama kita mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, ya. Ini mengumpulkan data informasi yang faktual sehingga menentukan suatu keputusan yang mengatur berdasarkan peraturan yang berlaku di sekolah ini. Jadi Bapak caranya itu dengan cara mengidentifikasi melalui mengamati dulu semua permasalahan yang ada ya Pak ya, baru Bapak itu mengumpulkan informasinya dan menentukan suatu keputusannya, baru selesai gitu ya Pak ya. Lalu Pak, untuk pertanyaan yang kedua nih, kira-kira bagaimana sih Bapak caranya menjalankan pengambilan keputusan gitu Pak di sekolah kita, yang mana misalnya Bapak ditemui dengan kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak? Nah, dalam mengambil keputusan terutama di sekolah ini, ya, itu saya selalu dikembalikan ke semua itu ada peraturan yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang saya berdasarkan rundingan, kemudian hubungan dengan rekan sejawat, sehingga untuk memastikan keputusan tersebut benar-benar dipahami oleh kedua belah pihak, ya, itu yang menjadi permasalahan atau kejadian tersebut. Berarti Bapak kembali lagi dengan cara Bapak kembalikan semuanya pada aturan di sekolah yang utama gitu ya Pak ya. Lalu Bapak juga pengambilan keputusannya dengan cara melibatkan rekan guru yang lain gitu ya Pak, guru termasuk guru senior, rekan sejawat gitu ya Pak. Lalu Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, dari kita tadi kan sudah melibatkan guru-guru rekan senior ya Pak, ada nggak sih Pak kira-kira nih dalam penyelesaian kasus tadi yang Bapak anggap itu dilema etika ya Pak, langkah-langkah apa sih Pak kira-kira atau prosedur apa nih yang kira-kira bisa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan itu? Yang pertama, kalau kita mengambil keputusan atau kesimpulan dari suatu kejadian atau masalah, itu terlebih dahulu mencari informasi, ya. Terus saya dengan rekan sejawat itu turun ke lapangan langsung dan mewawancarai dari berbagai pihak, sehingga untuk menganalisis
keputusan yang sebaik mungkin. Berarti untuk langkah-langkahnya itu Bapak yang pertama kita mencari informasi dulu, lalu Bapak dengan rekan sejawat turun ke lapangan untuk melihat permasalahannya, baru Bapak menganalisa ya, menganalisis gitu ya, untuk bagaimana keputusan itu diambil seperti itu ya Pak ya. Untuk ya supaya terbaik ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak, khususnya untuk kasus-kasus di Lembaga TK? Nah, untuk yang lebih efektif saya mengambil keputusan ya, dengan rekan guru dan teman sejawat ya, spontanitas tergantung objek permasalahan di lapangan ya. Di lapangan itu ngobrol dulu dengan tim, mungkin tim majelis sekolah atau tadi disebutkan rekan sejawat atau guru senior ya, dulu di sekolah tersebut, dan nanti didengar pendapatnya supaya saya mengambil keputusan secara bersama-sama, Tidak sepihak. ya, tidak sepihak. Berarti Bapak nanti Bapak dalam mengambil keputusan itu melihat objeknya permasalahan dulu ya Pak ya, berat atau tidaknya, lalu Bapak membicarakan dengan rekan supaya bagaimana sih cara pengambilan keputusannya itu tidak ya melibatkan semua guru dan tidak berpihak hanya dalam satu orang aja gitu ya Pak. Selanjutnya Pak, yang kelima nih Pak, ada nggak sih Pak hal-hal yang kira-kira merupakan tantangan tersendiri nih buat Bapak dalam Bapak mengambil sebuah keputusan itu? Ya kalau nanti sebut kalau ada tantangan mungkin ada aja ya, tantangannya bagi saya, karena apa, setiap saya mengambil keputusan, apalagi saya sebagai kepala sekolah, mungkin tidak lepas dengan musyawarah dengan rekan sejawat atau guru senior ya. Jadi supaya kasus tersebut atau permasalahan tersebut itu diterima oleh kedua belah pihak ya. Jadi katakanlah tidak ada ya miring ya, miring sebelah Berat gitu kan. sebelah ya Pak ya. Sebelah gitu. Jadi tadi yang seperti Bapak bilang ya, kita dalam pengambilan keputusan itu Bapak bagaimana caranya supaya tidak berat sebelah dan semuanya clear, tidak ada yang dirugikan seperti itu ya Pak ya. Iya. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, dalam Bapak menyelesaikan kasus-kasus tersebut ya Pak ya, kira-kira Bapak biasanya langsung diselesaikan saat itu juga atau Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kalau dikatakan ada jadwal, mungkin tidak ada jadwalnya ya, karena kasus tersebut tidak mungkin terjadinya ya yang sudah dijadwalkan mungkin. Nah, jadi secara spontanitas apabila ada permasalahan di sekolah tersebut ya, baik itu dengan siswanya apakah dengan guru dengan yang lainnya, itu mungkin ada jadwal. Setiap nanti mungkin ada kasus, apalagi nanti kalau ada terjadi di anak, mungkin ya tidak di besokan, mungkin 1 atau 2 jam mungkin ya dipanggil dulu atau dikait dulu, dipanggil ke kantor supaya itu permasalahannya ya istilahnya jelas gitu. Jadi langsung diselesaikan, jangan ditunda-tunda, intinya mas seperti itu ya Pak. Mungkin dikasih jeda waktu aja ya. Oke Pak, untuk selanjutnya Pak, kan tadi sudah permasalahan tidak diberi langsung kita tangani apa ya. Nah kira-kira Pak dalam Bapak mengambil keputusan, ada nggak sih sesosok seseorang atau mungkin faktor-faktor apa nih yang selama ini bagi Bapak itu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Nah untuk menangani permasalahan ya, mungkin kalau kami di sini sekolah ya, jadi supaya untuk mempermudah atau memutuskannya lebih bagus, mungkin saya tidak istilahnya tidak langsung
ketok palu aja, mungkin dipinta dari guru senior atau teman sejawat supaya permasalahannya clear, tidak ada masalah lagi gitu. Jadi cepat selesai gitu. Itu mungkin. Jadi Bapak selalu intinya mah koordinasi apalagi dengan guru-guru yang senior yang lebih berpengalaman, mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari pertanyaan terakhir ini, kira-kira nih Pak, ada nggak sih sebuah yang mungkin ingin Bapak sampaikan gitu, dari apa sih pembelajaran yang dapat kita petik dari semua kasus-kasus yang Bapak alami atau yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ya kalau mungkin sedikit dilema juga ya ada juga karena setiap keputusan itu sangat berat. Nah kalau nanti keputusan saya tidak diterima oleh kedua belah pihak, makanya ya sangat berat juga. Jadi makanya saya setiap permasalahan harus minta pendapat kepada guru senior atau wakil kepala sekolah untuk mengenali masalah-masalah di sekolah tersebut, sehingga permasalahannya itu sudah beres tanpa ada ujungnya, jadi selesai gitu kan. Tidak ada permasalahan lagi, jadi kedua belah pihak juga reda ya, dengan keputusan saya ya, itu. Nah, nanti kalau saya ngucapin sendiri aja, takut saya yang ambil keputusan itu tidak cocok dengan ya permasalahan tersebut atau kasus tersebut. Iya. Oke Bapak, atur nuhun pisan Bapak atas waktunya dan bimbingannya. Kalau boleh saya garis bawahi, intinya ketika kita mengalami sebuah kasus dilema etika, itu alangkah baiknya kita itu selalu berkoordinasi ya Pak ya, terutama dengan beliau-beliau yang dianggap senior atau rekan-rekan guru yang lain, supaya ketika dalam pengambilan keputusan itu kita tidak ada salah satu yang merasa dirugikan seperti itu ya Pak. Terima kasih Bapak atas semua pengalamannya, dukungannya juga atas tugas saya CGP kali ini. Hatur nuhun pisan Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuliana Istihara, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang dari SDN Kiara 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan kegiatan wawancara di mana tujuannya adalah tentang pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin untuk memenuhi tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu pada Ibu Nurjana. Mangga Ibu mungkin mau perkenalan dulu. Saya kepala sekolah dari SDN Sumur Gede 2, akan diwawancari oleh calon CGP angkatan 9 yaitu Bu Yuliana Istihara. Dipersilakan. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya kali ini dan dukungannya terhadap kegiatan CGP saya. Mungkin langsung saja Ibu ya, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, kira-kira Ibu di sekolahan Ibu di SDN Sumur Gede 1 pernah nggak sih Bu, Ibu mengalami sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bu? Ya pasti ada, itu diantaranya ada 2 kasus, yaitu tentang kasus dilema etika beserta bujukan moral. Oh seperti itu ya Bu ya. Lalu Bu, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan gitu untuk bisa Ibu membedakan sama-sama, misalnya itu kepentingan antara sama-sama itu benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu membedakannya seperti apa? Jadi selama kasus yang mengambil keputusan kasus setelah yang sama-sama benar itu, pertama itu harus didasarkan dengan rasa peduli dan rasa kasih sayang dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Oh, jadi Ibu
melihat dari jangka pendek dan dan jangka panjangnya seperti itu ya Bu. Lalu Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, ada nggak sih Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama pengambilan keputusan itu? Dalam pengambilan keputusan itu yaitu dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan analisis kasus, terus melihat siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan, kemudian data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Oh, seperti itu ya Bu ya, berarti melihat faktanya dulu ya, lalu lihat data-datanya. Oke Bu, kalau begitu pertanyaan selanjutnya ya Bu, ada nggak sih Bu kira-kira nih hal-hal yang Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada mungkin kasus yang dilema itu? Mungkin cara menentukannya itu siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan data-data yang relevan dengan situasi dan pengujian benar atau salah dengan pengujian paradigma benar lawan benar. Oh, berarti Ibu mengumpulkan data yang relevan, lalu diujikan dulu bagaimana yang benar dan benar atau yang benar dan salah. Itu ya Bu ya, oke. Selanjutnya Bu, kira-kira Bu selama ini dalam Ibu menyelesaikan sebuah kasus yang dilema tersebut, kira-kira nih Ibu ada tantangan tersendiri nggak sih Bu dalam Ibu menyelesaikannya? Jelas ada. Yang pertama yaitu harus mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, kemudian jangan menuruti emosi ya, kemudian jangan terpengaruh sama orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Oh, berarti kita jangan sampai kita juga terbawa emosi ya Bu ya, apalagi dalam sebuah penyelesaian masalah seperti itu ya Bu ya. Lalu Bu, dalam Ibu menyelesaikan masalah itu dengan kita tidak mengambil emosi, misal ada sebuah masalah itu Ibu menyelesaikannya langsung berhadapan waktu itu juga, atau Ibu memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut Bu? Kalau dalam kasus dilema etika, andainya kasusnya itu ringan, kemungkinan cara penyelesaiannya itu saat itu juga. Kalau dalam dilemanya berat, berarti harus mempunyai jadwal tertentu. Oh, berarti sesuai dengan tingkat Kasus yang kasusnya ada. ya Bu ya, bagaimana itu ringan atau tidaknya, jadi kita juga mengambil keputusan enak gitu ya Bu ya. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Bu, ada nggak sih Bu sesosok orang atau faktor-faktor yang selama ini itu bisa mempengaruhi Ibu dalam Ibu, atau bisa juga membantu Ibu dalam Ibu mengambil sebuah keputusan tersebut? Ada, yaitu diantaranya seorang TGP yang berperan aktif di sekolah, yang memberikan wawasan, kemudian pengetahuan yang sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika itu. Itu ya Bu. Oke Bu, mungkin yang terakhir ini Bu, pertanyaannya dari sekian pembelajaran atau kasus yang ada nih Bu, kira-kira bagi Ibu sendiri ada nggak sih Bu pembelajaran yang dapat Ibu petik untuk sebagai pengalaman Ibu sendiri gitu? Jadi pengambilan keputusan itu dilakukan dengan pertimbangan paradigma dan proses berpikir dalam etika, kemudian pengujian langkahnya itu sistematis sesuai dengan tokoh kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Itu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Oh, ya, berarti Ibu lebih mementingkan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu, Iya. bagaimana siswa itu dapat belajar supaya anak itu belajar dengan secara merdeka Iya. sesuai dengan keinginan mereka seperti itu Bu. Iya.
Atur nuhun pisan Bu Nunung atas kesempatannya dan dukungannya kegiatan saya kali ini. Ibu juga sudah banyak membantu. Atur nuhun pisan Ibu. Saya tutup ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya selanjutnya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Kiara 2, Ibu Nia. Mangga Ibu, kenalan dulu. Ya, baik, nama saya Nia Kurniawati, Kepala Sekolah SDN Kiara 2, Cilamaya Kulon. Terima kasih Ibu. Perkenalkan sebelumnya, saya Juliana Istiara, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang dari SDN Kiara 1. Terima kasih banyak Ibu kesempatannya untuk kali ini. Ibu juga sudah mendukung saya dalam kegiatan pengerjaan kasus-kasus atau tugas-tugas untuk pengisian LMS di tugas calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya sekali lagi sudah membantu saya, dan saya akan langsung mulai saja ya Bu ya. Iya, silakan. Untuk pertanyaan pertama Ibu, ada nggak sih Bu kasus-kasus di sekolah Ibu yang mungkin berkaitan tentang dilema etika seperti itu Bu? Kasus mengenai dilema etika ya, itu pada dasarnya akan selalu ada ya di setiap sekolah, di mana dalam hal itu kasus ini itu selalu menjadi dilema atau perbincangan ya antara kepentingan pribadi dan kepentingan golongan atau organisasi. Jadi pasti akan kasus ada aja ya Bu, kasus, baik ya, itu antar betul. golongan, baik itu antar organisasi seperti Betul. itu ya Bu ya. Lalu Ibu untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana sih Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan seperti Ibu? Seperti dalam ada kasus dilema yang sama-sama benar atau sama-sama benar dengan yang salah, itu Ibu dalam pengambilan keputusan seperti apa Bu? Mengenai pengambilan keputusan ya, kita akan akan kita kembalikan dulu ke aturan awal di sekolah ya, seperti apa. Kemudian dalam hal ini kita menggali dulu permasalahan ya, yang menjadi permasalahan dilematis etikanya itu di mana. Kemudian kita survei ke lapangan, hal-hal apa nih gitu kan yang menjadikan dilematis gitu ya, sehingga terjadi sedikit masalah dalam pengambilan atau dalam kegiatan tersebut ya. Nah, setelah kita terjun ke lapangan, lalu kita melakukan wawancara ya dengan pihak-pihak tertentu akan hal itu. Dan setelah kita melakukan wawancara, kita analisis ya, kita analisis kejadian-kejadiannya, dan sehingga gitu kan dari hasil analisis itu kita dapat mengambil keputusan ke depannya agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Berarti dalam mengambil keputusan Ibu itu kembali lagi ya ke aturan awal sekolahan, lalu Ibu menggali apa permasalahannya dan survei lapangan dulu, diperkirakan apa yang terjadi. Lalu setelah itu Ibu mengadakan wawancara dengan rekan-rekan yang terkaitan dengan permasalahan, dan lalu Ibu menganalisis baru disimpulkan permasalahan. Oke Ibu, untuk selanjutnya ada nggak sih Bu Ibu tadi dari langkah-langkah dan prosedur yang Ibu lakukan seperti itu ya, ada nggak sih Bu hal-hal yang dianggap menurut Ibu efektif nih dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Untuk keefektivitasannya itu biasanya kita secara spontanitas ya, kita biasanya gitu kan membicarakan dengan rekan-rekan atau guru-guru terutama yang dianggap lebih senior ya, karena walaupun bagaimana ya guru yang senior itu
kita tahu pengalamannya juga lebih banyak gitu kan. Kita berkomunikasi dengan beliau. Selain itu juga dengan rekan-rekan yang lainnya kita bicarakan, sehingga apa-apa yang mereka ungkapkan, yang mereka pendapat itu kita kumpulkan dan kita rembuk bersama gitu kan. Kita musyawarahkan bersama dari hasil mengenai permasalahan tadi. Seperti Berarti itu. tetap ada peran seperti guru senior. Betul. Dan tidak lupa juga untuk rekan Iya, yang lain. kita berdiskusi dengan rekan yang lain. Tapi Bu, dalam kita mungkin berdiskusi dengan guru lain seperti itu, kira-kira nih, ada tantangan tersendiri juga Bu dalam penyelesaian kasus-kasus yang sudah Ibu alami seperti itu? Iya, tantangan itu pasti ada ya. Mungkin bisa jadi ada yang diterima pendapatnya gitu kan, ada juga yang tidak, ada yang setuju, ada yang kurang setuju. Nah, itu merupakan hal biasa lah ya. Nanti kita ambil kesepakatan bersama hal-hal apa sehingga bisa membawa dampak yang baik terhadap sekolah. Oh, berarti pasti setiap kasus ada Iya, tantangannya sendiri, betul, ya. pasti ada Entah terus. itu berat atau enggak, Iya, ya Bu. betul, Untuk betul. selanjutnya nih Bu, dalam pengambilan keputusan Ibu sendiri, misalnya Ibu menghadapi sebuah kasus, kira-kira Ibu itu dalam menyelesaikan kasus itu langsung diselesaikan waktu itu juga, atau Ibu ada nih jadwal-jadwal tersendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut? Iya. Sebetulnya tidak ada ya, tidak ada jadwal gitu kan dalam hal-hal kasus dilematis etika itu ya. Biasanya terjadi secara spontanitas ya, terjadi pada saat itu dan kita selesaikan juga pada saat itu. Jadi tidak ada jadwal tersendiri, tidak. Oh, jadi tergantung juga gitu ya Bu, Iya. langsung aja gitu. Gitu. Biar cepat selesai Betul, seperti itu ya. betul. Oke Bu, untuk selanjutnya Bu, dari tadi sudah menyelesaikan jadwal, Ibu, pertanyaan selanjutnya saya, ada nggak sih Bu misalnya seseorang atau faktor-faktor yang bisa mendukung Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi kasus-kasus yang Ibu pernah jalani atau laksanakan atau Iya. alami? Sebetulnya pada dasarnya semua mendukung ya, karena kita dalam sekolah itu merupakan satu kesatuan ya, perkumpulan gitu kan, yang mana kita memiliki satu tujuan ya, sehingga jika terjadi dilematis tersebut masing-masing harus saling mendukung gitu kan ya, terutama dari guru senior tadi gitu ya, kita komunikasikan bersama beliau dan alhamdulillah apa-apa yang kami putuskan itu selalu mendapatkan dukungan. Berarti alhamdulillah semuanya mendukung ya Bu ya, Betul. termasuk dari pengalaman guru senior mungkin Betul, ya Bu ya. iya, Jadi iya. bisa terambil lagi. Untuk yang terakhir Ibu mungkin ya, pertanyaan terakhir saya, ada nggak sih Bu dalam Ibu mengalami sebuah kasus gitu, ada pembelajaran tersendiri yang mungkin dapat Ibu petik gitu dari sebuah pengalaman Ibu tadi seperti itu? Iya. Hampir seluruh pengalaman ya, pengalaman mengenai dilema etika gitu ya, itu semuanya bisa diambil pelajaran gitu kan, bisa diambil ibroh gitu kan, apa manfaat, apa dampak gitu kan, dan yang baik terhadap sekolah. Jadi pada dasarnya semuanya ada ilmunya gitu ya, bermanfaat lah, gitu. Terima kasih banyak Ibu Sama untuk semua pengalaman Ibu, sudah berbagi juga. Ini akan menjadi sebuah inspirasi saya juga ke depannya dalam menyelesaikan berbagai macam hal kasus, entah itu hal kasus yang kecil ataupun Betul. yang besar, Iya. entah itu yang berdampak pendek ataupun yang berdampak panjang. Terima kasih Bu Nia Ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senja yang datang di ujung langit hadirkan